Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Kimia Dasar. Sekarang untuk kali ini kita akan membahas tentang materi termokimia. Apa itu termokimia? Kimia itu merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi dengan panas, gitu ya. Kemudian hal-hal dipelajari itu yang pertama ada perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Jadi di situ ada perubahan energi eh, dengan adanya reaksi kimia itu gitu. Kemudian reaksi kimia yang berlangsung itu secara spontan, artinya itu secara cepat ya. Reaksi kimia dalam kedudukan kesetimbangan. Jadi apa namanya reaksi kimia yang terjadi di situ tuh sudah setimbang gitu. Jadi tidak lagi apa timpang sebelah gitu ya atau tidak lagi ada apa namanya ketidaksetaraan gitu. Jadi itu sudah disetara, setimbang gitu. Ada dua reaksi yang kita ketahui di apa termokimia ini. Pertama reaksi eksotermis. Reaksi eksotermis itu reaksi intinya dia melepas panas gitu ya. Ketika suatu reaksi kimia terjadi, maka dia akan melepas panas. Sedangkan reaksi endoterm itu sebaliknya. Ketika dia ada reaksi, maka dia membutuhkan panas untuk melakukan reaksi itu. Nah, eh, apa namanya tanda untuk reaksi eksotermis itu ketika dia melepas panas, maka kalornya itu panasnya tuh minus ya, minus 26,78. Di sini ada Na2 N2 plus 3H2 menjadi NH3 ya. Kemudian reaksi endotermis itu endoterm itu apa ditandai dengan kalorinya adalah positif. Coba lihat di plus 26,78 kilokalori ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini sensawanya sama, hanya saja dibalik itu. Artinya ketika misalkan di sini ada pembentukan NH3 dari N2 plus TH2 maka dia itu mengeluarkan panas. Tapi ketika NH3 diurai menjadi N2 tadi sama dengan H2 itu maka dia membutuhkan panas ya. Makanya dia nilainya lah positif, tinggal dibalik saja nilainya. Baik. Setelah itu kita lihat ada di sini ada perubahan entalpi. Perubahan entalpi ada merupakan perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap yaitu selisih antara entalpi zat-zat hasil dikurangi entalpi zat-zat reaktan gitu ya. Itu intinya hasil dikurangi dengan entalpi reaktannya. Nah, entalpi-entalpi dari senyawa itu sudah ada sebenarnya, sudah ada hasil penelitiannya, jadi tinggal digunakan saja. Rumusnya adalah delta H untuk perubahan entalpi delta H. Ingat sama dengan entalpi hasil H kecil gitu ya, dikurangi dengan entalpi reaktan. Baik, mari kita lihat eh, contoh reaksi entalpi ini. Contoh di sini pada reaksi eksoterm ya, berarti reaksinya itu adalah menghasilkan panas gitu ya. Di sini ada P plus Q menghasilkan R ditambah dengan kalor gitu ya yang dihasilkan. Jadi dia di bagian produk itu ada kalor di situ ditambah kalor. Di mana P dan Q itu zat awal atau reaktan, kemudian R itu zat hasil reaksi. Sedangkan X itu adalah besarnya panas reaksi. Jadi di situ ada reaksi panas yang dihasilkan. Sehingga menurut hukum kekalahan energi, isi panas P plus Q sama dengan isi panas R plus. Jadi harus balance ya. Hukum kekalahan panas itu awal dan akhir itu harus sama. Yang masuk dan yang keluar itu pasti sama gitu. Di mana entalpi H plus Q itu sama dengan entalpi R atau produk yang tadi ditambah dengan kalor yang dihasilkan. Sehingga kalor yang dihasilkan ketika kita melakukan apa silang ya apa namanya pemindahan ruas HR itu dipindah ke kiri menjadi sebenarnya minus kan minus HR tapi karena rumusnya adalah reaktan dikurangi dengan produk berarti dikali minus semua sehingga menghasilkan HR tadi kan minus HR jadi HR dikurangi ini karena tadinya plus menjadi minus dikurangi dengan entalpi P plus Q sama dengan minus X gitu, minus produk karena sudah dikalikan X ya. Jadi sama tadi eksotermis itu kalornya adalah minus. Ini cara membuktikannya gitu ya bahwa eksoterm ini nilainya minus gitu. Baik, tadi kita lihat untuk endotherm R produk tadi ya, R tadi suatu senyawa diuraikan menjadi menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil menjadi P plus Q itu dikurangi dengan apa namanya kalor gitu ya dikurangi dengan kalor benar kan karena kalor itu dibutuhkan di situ tadi dikurangi X jadi berlaku tadi hukum kekalahan massa hukum kekalahan panas juga HPQ min HR sama dengan X ya. Perhatikan ya sama dengan X
kilokalori. Jadi nilai dari panasnya adalah positif gitu. Nah, kesimpulannya adalah besarnya perubahan entalpi sama dengan besarnya panas reaksi, ya, tetapi dengan tanda yang berlawanan gitu. Oke. Contoh soal di sini. Kita diminta untuk menghitung entalpi perubahan CH4 ini metan berupa gas menjadi CO2 berupa gas juga dan H2O berupa gas pada temperatur 298 derajat Kelvin gitu kan. Bila diketahui pada temperatur tersebut delta H CH4 itu sudah ada minus. Nah, kemudian delta H0 O2 sudah ada 0 ya. Delta H dari CO2 itu bisa dilihat, kemudian delta H2O juga bisa dilihat. Nah, caranya tadi adalah mencari entalpi itulah entalpi produk dikurangi dengan reaktan gitu ya. Berarti entalpi CO2 ditambah dengan 2 kali entalpi H2O. Kenapa? Karena dia jumlahnya adalah 2 gitu ya. Sedangkan entalpi yang diketahui itulah entalpi itu 1 mol. Nah, sedangkan di sini kalau misalkan ada 2 berarti 3 kali 2 dikurangi dengan delta HCH4 entalpi CH4 ditambah dengan 2 kali entalpi O2. Tapi karena O2 itu entalpinya adalah 0 berarti 2 kali 0 tetap 0. Begitu. Setelah dijumlahkan menghasilkan minus 802,303 kJ per mol. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa reaksi pembakaran di atas tadi ya, reaksi pembakaran metan itu adalah merupakan reaksi eksotermis karena nilai delta H-nya adalah negatif. Penentuan perubahan entalpi. Penentuan perubahan entalpi selalu dilakukan pada tekanan dan temperatur yang tetap. Jadi dia kita anggap selalu tetap ya. Untuk reaksi tertentu dapat ditentukan dengan kalorimeter namanya untuk melihat kalor atau entalpi itu bisa menggunakan alat namanya kalorimeter. Nanti mesin bisa tahu begitu. Jadi, tapi untuk menentukan perubahan entalpi itu kita harus mengasumsikan bahwa tekanan dan temperatur itu tetap karena ketika perubahan di antara kedua itu mesti kalor itu juga akan berubah gitu. Sekarang reaksi tertentu tersebut antara lain tadi ya reaksi dalam larutan, reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sudah reaksi. Contohnya, pada perubahan dari 12,425 gram karbon menjadi CO2 pada suhu reaksi yang semula 30 derajat terjadi kenaikan suhu sebesar 0,484 derajat. Apabila panas jenis kalorimeter 200 kilokalori per derajat Celcius, berapa delta H setiap mol karbon yang dibakar? Nah, di sini ada C plus O2, pembakaran C itu pembakaran ingat pasti ada O2 di situ menghasilkan CO2. Tadi perubahan dari 12,425 gram karbon ya menjadi CO2 itu berapa gitu? Suhu reaksinya 30 derajat terjadi kenaikan suhu sebesar 0,48. Nah, kalorimeter yang dicek itu menghasilkan nilai 200 kilokalori per derajat. Berapa delta H tiap mol karbon yang dibakar? Rumusnya adalah kalau reaksi pada reaksi di atas panas jenis kalorimeter dikali delta T, itu delta T itulah perubahan temperatur dibagi dengan mol C-nya. Sehingga hasilnya adalah 93,414 kilokalori. Pada pembakaran 1 mol C dibebaskan panas sebesar 93,4 kilo. Jadi delta H itu adalah minus 93,414 kilokalori gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat ada hukum Hess di sini. Hukum Hess mengatakan bahwa kalau reaksi dari suatu reaksi tidak bergantung apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Jadi akan sama aja hasilnya gitu ya. Kepentingan hukum Hess sangat penting dalam perhitungan kalau reaksi yang tidak dapat ditentukan secara eksperimen. Contoh reaksinya misalkan reaksi langsung A ke B. Delta entalpinya adalah entalpi 1, H1 sama dengan X kilokalori. Gitu ya. Nah, tapi secara tidak langsung misalkan dia melewati A ke C dulu, baru C ke B itu adalah nilainya delta H untuk A ke C, B kilokalori, sedangkan C ke B adalah delta H, delta H3 sama dengan C kilokalori. Jadi nanti X itu H nilainya adalah B plus C atau delta entalpi A ke C ditambah dengan entalpi C ke B. Jadi sama ya. Hess. Contohnya di sini ada lagi lewat D ke E. Jadi A ke B ini lebih panjang lagi. Ini dari A ke D, kemudian D ke E.
kemudian E ke B dengan entalpi masing-masing entalpi 4, 5, dan 6, maka berlaku hubungan A X sama dengan B plus C. X tadi kan A ke B ya, sama dengan B C tadi ya, BC yang tadi sebelumnya sama dengan A plus D plus E gitu, sama saja ya. Jadi tadi berdasarkan hukum Hess itu akan sama saja walaupun dia lebih panjang prosesnya gitu ya. Seperti itu. Baik, mati. Contoh soal di sini. Kita punya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Kemudian H2 plus O2 menjadi H2O2 ya, atau hidrogen peroksida. Itu memiliki entalpi berbeda yaitu minus 136 kilokalori dikurangi yang sedangkan yang hidrogen membutuhkan hidrogen peroksida itu menghasilkan minus 44,8 kilokalori. Sehingga kita diminta untuk menghitung reaksi perubahan hidrogen peroksida atau 2H2O menjadi 2 mol H2O plus O2. Jawabannya adalah bisa dilihat di bawah ini. Jadi kalau misalkan jadi gini, di sini kan ada dua reaksi ya, H2O, H2O. Jadi perhatikan untuk reaksi yang ditanya. Di sini ada 2H2O, 2H2O2 itu sebelah kiri berarti H2O2 itu masih nanti sebelah kiri. Jadi yang di atas itu reaksi H2 plus O2 menjadi H2O2 itu dibalik. Ya enggak? Jadi H2O2-nya sebelah kiri. Sedangkan tadi H2O memang sudah sebelah kanan. Jadi turunkan saja. Kemudian untuk H2O2 sebelah kiri dibalik gitu. Sehingga entalpinya juga akan ikut berbalik. Ya enggak? Nah, jadi nilainya plus 44,8 kilokalori. Tapi karena H2O2 ini apa namanya harus dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Sehingga 2H2 plus O2 itu nanti H2H2 itu H2 itu bisa dicoret gitu. Oke, karena di reaksinya tidak ada H2. Jadi kita harus tarakan sehingga 2H2 di sebelah kiri yang di atas sama dengan 2H2 di sebelah kanan bawah gitu. Bisa dicoret sehingga apa namanya entalpinya pun yang 44,8 dikali 2 menjadi 89,6 kilokalori. Kemudian kita coret-coret-coret. Di sini ada turun 2H2O-nya turun, sudah sama kan sama reaksi yang diminta. Kemudian apa namanya? Sebelah kanan di sini 2H2O juga turun. Sedangkan O2 itu karena tadi ada sisa 1 menjadi O2 dan entalpinya tinggal dijumlahkan saja menjadi minus 136 ditambah dengan 89,6 menjadi minus 46,4. Jadi reaksi ini adalah termasuk reaksi eksotermis begitu.